Injil Lukas pasalnya yang ke-7, ayat 18 sampai ayatnya yang ke-23. Kita akan baca firman Tuhan bersaut-sautan. Saya ayatnya yang ke-18, saudara 19, dan nanti kita akan sama-sama di ayatnya yang ke-23. Judul firman sore malam hari ini adalah jawaban untuk sebuah pergumulan. Saya mulai Yesus dan Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, saudara 19 mulai. Ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang yang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Sama-sama 1, 2, 3. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Amin. Tepuk Amin. tangan buat firman Tuhan. Waktu kita membaca firman Tuhan ini, ternyata pikiran kita diingatkan kembali tentang siapa itu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah orang yang tampil sebelum Yesus itu ada. Bahkan ketika dia dikandung oleh ibunya, jarak antara dia dengan Tuhan Yesus adalah kurang lebih 6 bulan. Ketika dia lahir, maka dia adalah seorang yang sangat-sangat dipakai oleh Tuhan. Karena dia adalah hamba Tuhan, nabi, yang diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dia adalah hamba Tuhan yang mengkhotbahkan, "Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat." Dan dia adalah hamba Tuhan yang membaptis banyak orang pada waktu itu. Dan yang luar biasa juga, dia adalah nabi atau hamba Tuhan yang membaptis Tuhan Yesus Kristus. Tapi pada satu peristiwa, Yohanes Pembaptis ini ada di penjara. Mengapa dia dimasukkan ke dalam penjara? Karena dia menegur Herodes yang mengambil istri saudaranya Herodias. Akhirnya teguran Yohanes Pembaptis ini membuat dia mendapatkan konsekuensi. Sebenarnya sebelum itu dia sudah ditangkap, tapi mereka takut dengan banyak orang yang percaya bahwa dia adalah nabi, maka mereka menunda-nunda untuk menangkap dia. Tetapi pada pesta ulang tahun anaknya Herodias, disitulah Herodes berkata, "Mintalah apa yang menjadi kado, maka aku bersumpah akan memberikan." Pada zaman itu, kalau seorang raja atau pembesar bersumpah berjanji, mutlak dia harus menggenapinya. Akhirnya dia minta kepala dari Yohanes Pembaptis. Tapi sebelum Yohanes itu dibunuh atau dipenggal kepalanya, justru dia dimasukkan ke dalam penjara. Nah, ketika dia dalam penjara, saudara, kurang lebih para teolog atau para penafsir sepakat, waktu itu dia sudah ada di penjara itu selama 6 bulan. Dan ketika dia ada di penjara sudah selama 6 bulan, justru dia mendengar perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus itu dahsyat luar biasa. Yesus berkhotbah tentang pertobatan, Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus mentahirkan orang kusta, Yesus membangkitkan orang mati, bahkan Yesus bikin banyak sekali mujizat yang Alkitab tidak mampu catat perbuatan-perbuatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia mendengar peristiwa dari murid-muridnya, maka dia memanggil 2 orang dan dia mengutus. Alkitab mencatat, suruh tanya kepada Tuhan Yesus. Bunyinya adalah, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Yang lain.
Saudara, seperti yang saya katakan tadi di awal, dia adalah orang yang berkata, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dia adalah orang yang mengkhotbahkan tentang kebenaran. Dia membaptis banyak jiwa-jiwa. Bahkan dia pun juga membaptis Tuhan Yesus. Bahkan dia sendiri lihat pada waktu itu bahwa ada suara yang mengatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tapi ketika dia ada di penjara, justru dia meragukan Tuhan. Halo? Saudara bisa lihat, ini satu kontras yang sangat luar biasa. Ketika dia lagi pelayanan, lagi asik, lagi dipakai Tuhan, dia tidak yang namanya meragukan Tuhan. Tapi ketika dia masuk penjara, pertolongan tidak kunjung-kunjung datang, akhirnya dia punya pikiran, kira-kira yang dia nantikan ini adalah Yesus atau bukan? Makanya dia suruh murid-muridnya tanya, kira-kira Tuhan yang kita nantikan atau ada orang lain? Nah, dari pergumulan ini timbul dua pemikiran. Saya catat yang pertama. Pemikiran yang pertama adalah Yohanes Pembaptis meragukan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Mengapa dia meragukan Yesus itu adalah Mesias? Yang pertama saya catat atau poin bagian A adalah Yohanes Pembaptis telah mengumumkan penghakiman. Saudara, saya bilang tadi, saya ulang yang ketiga. Dia khotbah, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Tapi kok justru Yesus tidak melakukan penghakiman? Yang ada Yesus terus berbuat baik kepada jiwa-jiwa. Jadi apa yang Yohanes khotbahkan itu bertentangan dengan yang Yesus itu praktekkan. Dia khotbahkan tentang penghakiman, tetapi justru Yesus itu melakukan perbuatan kasih. Yesus bilang mengasihi musuh, Yesus bilang jangan menghakimi, Yesus menyembuhkan orang sakit. Bahkan kalau saudara baca teks di atas, Yesus baru saja menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum, bahkan juga menyembuhkan seorang anak laki-laki tunggal yang sudah mati di satu tempat namanya adalah Nain. Jadi ini bertolak belakang. Tapi saya mau berkata, orang bisa berkata Yesus adalah Tuhan, Yesus aku cinta padamu, Yesus engkau segala-galanya bagiku, ketika dia ada dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Ya. Loh, kalau saudara sehat, saudara bilang Jesus I love you. Sampai orang di samping saudara bilang ini orang kok penyembahan bahasa Inggris terus. Iya. Padahal dia tuh sebenarnya tidak bisa bahasa Inggris, tapi ketika worship penyembahan, wow, kata-katanya indah luar biasa. Ketika saudara banyak uang, rekening ini lagi nombok, saudara lagi tumpuk uangnya sangat banyak, saudara bisa berkata, Tuhan, aku cinta Tuhan. Saudara bisa berkata, Tuhan, tidak ada yang bisa menggantikan posisi Tuhan di dalam kehidupan saya. Tapi itu semua bohong. Bagaimana jujur? Atau pembuktian bahwa saya dan saudara cinta Tuhan, atau Tuhan adalah segala-galanya bagi saya dan saudara? Jawabannya adalah ketika saya dan saudara dalam tekanan, dalam badai, dalam pergumulan yang seakan-akan tidak ada pertolongan dari Yesus sendiri pun itu, disitulah kepercayaan kita kepada Tuhan justru diuji kembali. Amin. Jadi kalau saudara sakit dan saudara bilang, Tuhan, engkau adalah segala-galanya bagiku, itu baru keren. Kalau saudara bergumul tentang satu pergumulan dan sampai bertahun-tahun belum juga dijawab oleh Tuhan, tapi saudara masih tetap baca Alkitab,
masih tetap renungkan firman Tuhan, masih tetap berdoa, masih tetap memuji menyembah, masih setia gereja, masih setia persekutuan doa, masih setia pelayanan, itu baru keren. Amin. Makanya saya ini paling anti dengan orang yang lagi baik-baik kemudian saya cinta Tuhan. Aduh, saya lu omong kosong nih. Saya senangkan percaya lu. Betul. Karena ketika orang dalam keadaan baik, tidak dalam tekanan, tidak dalam badai, tidak dalam pergumulan, semua orang bisa bilang begitu. Bahkan orang yang tidak pernah ibadah pun juga, tapi dia Kristen, dia juga bisa bilang, Jesus, I love you. Engkau segala-galanya bagiku. Tapi coba sakit tidak sembuh-sembuh. Keliling semua rumah sakit yang ada di Kota Kupang. Pergi ke dokter spesialis yang paling top yang ada di kota ini. Minum obat herbal yang paling mujarab atau yang paling mahal. Bawa ke tim-tim doa kemudian mendoakan, tapi tidak sembuh-sembuh. Apakah masih cinta Tuhan? Halo. Makanya banyak orang Kristen itu tukang tipu seperti Firaun. Firaun bilang begini kepada Musa dan Harun. Buat tula-tula ini berhenti, maka aku akan mengizinkan kalian pergi beribadah kepada Allah. Tapi ketika Musa dan Harun berdoa dan tula-tula itu pulih, apa yang terjadi? Justru Firaun itu mengeraskan hatinya kembali. Makanya orang Kristen itu suka PHP dengan Tuhan. Di Ayalon tidak boleh ada yang kasih Tuhan PHP. Amin. Cukup pria-pria yang tidak bertobat dan wanita-wanita yang tidak bertobat. Iya. Yohanes Pembaptis harusnya mendapat pertolongan dari pemimpin-pemimpin Yahudi. Dia harus mendapat pertolongan karena dia tidak bersalah. Dia hanya mengkhotbahkan Injil. Bahkan Yesus sanggup buat Yohanes Pembaptis itu tanpa ikut sidang. Bisa aja dia keluar dari penjara itu dengan luar biasa. Loh, buktinya ketika Petrus ditangkap mau dibunuh, Alkitab mencatat Tuhan utus seorang malaikat bawa Petrus keluar dari penjara malam hari tanpa satu orang pengawal pun yang tahu. Bahkan Paulus dan Silas ketika ada di penjara Filipi, mereka doa dan memuji Tuhan, gempa bumi terjadi, maka mereka itu keluar dari penjara tersebut. Loh, kenapa kok Yohanes Pembaptis tidak seperti demikian? Itulah saya mau berkata kepada kita. Tuhan kadang-kadang kalau bertindak tidak selalu ikut mau saya dan saudara. Amin. Tujuannya apa? Maksudnya apa? Supaya membuktikan kemurnian iman dari saya dan saudara. Amin. Pemazmur berkata, Aku sekalipun dagingku dan hatiku habis habis lenyap, tapi bagianku, tetaplah Allah bagianku. selama. Ya. Amin. Bagiannya adalah Tuhan. Yes. Jadi kalau saudara 2023 belum dapat jawaban dari Tuhan, 2024 ada jawaban dari Tuhan. Amin. Tapi kalau sampai 2024 tidak ada jawaban dari Tuhan pun juga, saudara tidak boleh meragukan siapa itu Tuhan. Amin. Amin. Saya ini berdoa saudara untuk semua pergumulan ini, hampir 99% Tuhan jawab loh. Tapi ada satu pergumulan yang saya sudah doa 7 tahun. Dan Tuhan belum jawab sampai hari ini. Yakni Tuhan kasih saya sebidang tanah untuk bangun gereja. Rasa-rasa saya bilang, Tuhan saya mau berhenti jadi pendeta aja deh. Capek lo doa lo. Saudara pikir doa itu tidak capek. Bayangkan kalau saudara doa tiap hari, berarti 1 tahun saudara doa 365 kali tentang pokok doa tersebut. Padahal Tuhan berjanji, Tuhan tidak tega membiarkan anak-anaknya untuk tidak mendapatkan jawaban doa. Tapi saudara, Tuhan justru hibur saya. Tanggal 31 Desember kemarin,
Saya khotbah tentang janji Tuhan yang setia kepada Abraham, Ishak dan Yakub dan keturunannya. Waktu habis khotbah saya suruh semua jemaat doa pribadi, lepas pribadi sebelum perjamuan kudus karena ibadah tutup tahun. Maka saya bilang kepada semua jemaat, saudara butuh apa? Minta sama Tuhan. Amin. Kalau 2023 Tuhan belum jawab, saya percaya ada kesempatan di 2024 Tuhan akan bekerja. Amin. Nah, saya sendiri pun juga minta. Dan waktu saya minta, saudara, ada 5 permintaan yang saya minta. Saya tidak usah sebutkan. Tapi dari 5 permintaan itu ada 1 permintaan yang saya sudah doakan selama 2 tahun. Apa itu, saudara? Saya bilang, Tuhan kasih saya sebidang tanah yang lebih besar. Saya ingin bangun rumah di tempat lain yang lebih besar. Anak-anak gereja, jemaat, teman-teman pelayanan, teman-teman seiman bisa main di rumah leluasa. Kemudian ada sedikit tanah di belakang untuk bisa tanam-tanam begitu. Karena saya punya mama tuh suka tanam-tanam. Jadi saya punya rumah yang di Osmok tuh tidak bisa. Depan gereja, samping kiri kanan rumah orang, belakang mentok rumah orang. Tidak bisa. Saya punya niat baik berdoa kepada Tuhan karena saya ingin dapat tanah yang lebih leluasa. Saudara tahu, saya doa tanggal 31. Tanggal 2 saya pergi selamat di saya punya salah satu kakak, ponakan dari papa saya. Dia adalah pengacara di Kota Kupang. Waktu saya pergi selamat tahun baru, waktu duduk dia berkata begini, nanti saya kasih kamu tanah ya. Dia punya banyak tanah, saudara. Mantan notaris, mantan pengacara. Ternyata ada orang atau ada keluarga yang punya tanah hampir 2 hektar. Mereka mau jual, tapi mereka bagi tidak rata, jadi ada yang protes. Akhirnya mereka duduk sepakat, tidak usah jual semuanya, tapi bagi aja. Satu orang dapat sekian meter, sekian meter, sekian meter. Nah, kakak saya ini yang urus, dia dapat jatah. Nah, jatahnya dia itu diberikan kepada saya. Dia bilang, kamu mau 500 meter atau 1000 meter? Saya bilang 1000 meter. Loh iya dong. Kalau saya beli, saudara, itu tanah harganya paling murah 500 juta. Akhirnya dia telepon saya, pergi lihat tanah itu, tapi saya lupa angkat HP dan tidak pergi dengan dia. Tapi dia sudah pergi ke pajak BPN Pertanahan Kota untuk bayar pajak dan segera mengurus tanah itu. Saudara lihat, saya doa baru 2 tahun, Tuhan jawab. Tapi saya doa buat tanah gereja, Tuhan tidak jawab-jawab. Apakah saya harus meragukan kembali ketuhanan Tuhan? Tidak. Yes. Saya yakin, kalau Tuhan tidak tolong kita dengan pergumulan itu, ada banyak cara Tuhan untuk menghibur saya dan saudara. Amin. Jadi Tuhan itu Allah yang paling tahu pergumulan kita. Ya. Tahu memberi yang terbaik. Jangan kecewa dengan Tuhan. Tuhan mampu melakukan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Jadi kalau perjalanan iman saudara tahun ini dan saudara tidak mendapatkan pergumulanmu, jangan cepat-cepat tinggalkan Tuhan. Amin. Jangan cepat-cepat meragukan ketuhanan daripada Tuhan Yesus. Sebab Dia adalah Tuhan. Dia Alfa dan Omega. Amin. Sebelum dunia ini ada, Dia sudah ada. Yes. Bahkan Alkitab berkata, sebelum Abraham ini ada, Dia sudah ada. Amin. Ada banyak orang di Alkitab, saudara, yang punya pergumulan seperti Yohanes Pembaptis. Siapa itu, saudara? Musa. Musa hampir menyerah ketika dapat panggilan daripada Tuhan. 5 kali dia berbantah-bantah dengan Tuhan. Tapi Tuhan berkata, pergilah, aku akan menyertai engkau. Modal Musa cuma apa, saudara? Lidah dan tongkat. Ya. Musa cuma menyampaikan firman, Harun yang menyampaikan. Kemudian Musa pakai tongkat, mujizat itu Terjadi. Amin. Apakah Musa pernah meragukan Tuhan?
Pernah. Iya. Makanya ketika dia mau berangkat dia bilang, kalau Kalau Tuhan Tuhan tidak tidak menyertai menyertai aku dan bangsa Israel, Jangan suruh biarkan kami pergi. berangkat. Kenapa? Karena secara pribadi Musa pernah mengalami keadaan Iya. tersebut. Amin. Amin. Tapi ingat, itu bukan keberdosaan. Namanya kita masih Manusia. apa? Manusia. Amin. Ya. Saya yakin kita ini masih manusia loh. Saya aja yang pengkhotbah, yang doa tiap hari, baca Alkitab berpasal-pasal, baca buku rohani yang sebanyak mungkin, kadang-kadang masih seperti Yohanes Pembaptis. Makanya ada seorang teolog, saudara, namanya Oswald Chambers. Dia pernah berkata, mungkin orang yang sedang meragukan Tuhan, dia sedang berpikir bahwa Tuhan itu ada atau tidak. Tapi itu bukan sebuah kesalahan. Kenapa? Karena orang yang berpikir demikian, dia juga masih manusia. Makanya ketika Yesus bertemu dengan dua utusan dari Yohanes Pembaptis, Yesus tidak kasih kuliah itu dua orang. Saudara lihat, Yesus tidak kasih kuliah. Tapi Alkitab mencatat, mari kita baca firman Tuhan. Ayatnya yang ke-21. Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang. Dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Karena Yesus juga mengerti Yohanes Pembaptis adalah manusia biasa. Amin. Yesus tidak kasih kuliah Yohanes Pembaptis dan dua orang utusan. Tapi Yesus berkata dengan sederhana, kasih tahu Yohanes Pembaptis apa yang engkau dengar dan yang engkau lihat. Itu cukup meyakinkan engkau bahwa aku adalah satu-satunya Tuhan yang dinantikan. Amin. Amin. Jadi jangan kecewa dengan Tuhan ya. Jangan ragu dengan Tuhan ya. Kadang-kadang kita berkata, Tuhan tidak peduli dengan aku. Seperti orang Israel dalam pembuangan, mereka berkata, Tuhan sudah melupakan mereka. Tapi Tuhan bilang, aku tidak pernah melupakan kalian. Amen. Jadi bapak-bapak, mama-mama, anak-anak muda di tempat ini, satu saat kita akan ada di musim sama seperti Yohanes Pembaptis. Saudara tidak akan sehat terus begini loh. Ya. Amin. Ya. Makanya saya kalau doakan orang sakit, saya bilang, Tuhan nanti saya sakit apa kalau tua ya? Aduh, saya udah takut saudara. Saya bilang, Tuhan saya suka makan daging babi Tuhan. Saya suka makan ikan kuah asam, ikan bakar, bakso, nasi babi. Pokoknya semua yang enak-enak. Saya bilang, Tuhan nanti saya tua sakit apa? Tapi sejak hari ini saya belajar untuk menguatkan kepercayaan. Kita akan sampai atau ada di satu musim yang tidak akan pernah mengenakan. Iya. Benar. Kalau saya dan saudara masuk di musim itu, sejak hari ini tanamkan pikiran bahwa tidak boleh meragukan Tuhan. Amin. Nabi Elisa itu nabi yang banyak bikin mujizat. Alkitab Tapi mati dengan mencatat sakit. kurang lebih dia 8 kali bikin mujizat. Itu di luar dari perkataan dia yang ketika dia ngomong terjadi. Tapi Alkitab mencatat Dia Nabi mati. Elisa mati dalam Dengan keadaan penyakit. sakit. Ya. Jadi saudara kalau sakit, jangan saudara katakan ini dari iblis. Kalau dari iblis, apa pertanyaan kasus dengan Elisa? Tidak. Alkitab mencatat, ketika dia mati, orang-orang Moab itu biasa keluar bergerombolan untuk serang orang Israel. Orang lagi kubur mayat, lempar mayat saudara. Mayat mereka kena dengan tulang Elisa. Mereka langsung bangkit. hidup dan bangkit kembali. Ya. Saudara lihat tuh, orang udah mati aja masih ada mujizat Tuhan pakai. Amin. Jadi ketika kita dalam keadaan yang tidak enak, bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Jangan pernah meragukan Tuhan. Ingat, kebaikan Tuhan lebih banyak daripada hal-hal buruk yang saya dan saudara Alami. Amin. Amin. Saudara biar sakit, tapi kalau masih bisa bernafas, itu kemurahan Tuhan. Amin.
Amin. Amin. Saudara makan susah tapi kalau masih bisa bernafas itu kemurahan Tuhan. Saudara hidup susah payah tapi kalau masih sehat itu kemurahan Tuhan. Ya. Jadi saya dan saudara belajar dari Yohanes Pembaptis. Ternyata ketika Yohanes Pembaptis dalam sebuah pergumulan ada jawaban dari Tuhan Yesus Kristus. Jawabannya adalah Yesus tidak mendirikan kerajaan politis, melainkan kerajaan Allah yang berdaulat saat itu. Yohanes Pembaptis mau Yesus membebaskan dia. Tapi Yesus datang bukan mendirikan kerajaan politik, tapi Yesus datang mendirikan kerajaan Allah. Berarti kalau Yesus mendirikan kerajaan Allah, sistem dari kerajaan Allah berbeda dengan sistem kerajaan Dunia. Amin. 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 Tidak heran, waktu Yesus mau naik, murid-murid bilang, kapan engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Tuhan Yesus tidak pusing dengan pertanyaan mereka. Yesus jawab begini, sebentar lagi kalian akan dibaptis dengan Roh. Jadi urusan Tuhan itu adalah urusan rohani. Ya. Amin. Amin. Urusan Tuhan itu bukan urusan ini dunia politik punya. Tidak. Makanya saya ini kritik beberapa hamba Tuhan. Kamu ini udah jadi hamba Tuhan, mau pi jadi caleg. Pendeta yang jadi caleg adalah pendeta yang sudah stres dengan pelayanannya. Lalu melayani Tuhan itu rugi apa sih atau kurang apa lagi? Ya. Alkitab mencatat posisi hamba Tuhan di hadapan Tuhan lebih tinggi daripada raja atau pembesar atau para bangsawan. Sebab ketika raja buat salah, yang tegur adalah hamba Tuhan. Amin. Lihat tuh, Ahab bikin dosa salah, siapa yang tegur? Elia. Betul saudara-saudara? Ya. Jadi posisi kita ini lebih tinggi. Makanya urusan dunia ini bukan kita punya urusan. Ya. Hari ini semua orang debat tentang presiden. Saudara boleh punya pilihan yang berbeda-beda. Yes. Tapi siapapun yang naik, dia adalah pilihan dari Tuhan. Amin. Loh iya dong. Jangan gara-gara nomor 1, nomor 2, nomor 3 saudara kepahitan dan tidak mau berkenalan lagi. Nah, itu bahaya. Dia yang dapat kursi, saudara yang dilemparin kursi. Dia yang dapat gaji makan enak, saudara yang sakit penyakit. Kenapa? Karena bertengkar, kepahitan dan lain sebagainya. Itu bukan urusan kita. Yes. Makanya kalau Yesus mau bebaskan Yohanes Pembaptis, tidak perlu 2 orang datang berjumpa dengan Yesus. Tidak perlu. Loh Yesus maha tahu kok. Amin. Dia maha mampu untuk melakukan segala sesuatu kok. Bisa aja dia keluarkan Yohanes Pembaptis langsung saja dari penjara itu tanpa lewat sidang, bahkan dengan cara yang paling halus sekalipun. Tapi ingat, Allah datang bukan mendirikan kerajaan politik, tapi Allah datang mendirikan kerajaan Allah. Amin. Amin. Tuhan mau supaya Yohanes Pembaptis belajar percaya ketika dia ada di penjara bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. 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 Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita baca saudara-saudara, pergumulan Yohanes Pembaptis ketika dia ada di penjara adalah Yohanes Pembaptis kecewa karena dia terlalu berfokus kepada apa yang tidak dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, kita ini akan kecewa kepada Tuhan ketika Tuhan Yesus tidak melakukan sesuai sesuatu dengan untuk kita. Betul? Ya. Contohnya, saudara anak sekolah nih, saya ingat dulu waktu saya sekolah SMA. Saya 4 orang bersaudara. 3 perempuan, saya laki-laki sendiri. Saya bilang sama papa mama saya, kalau tidak kasih saya motor SMA, saya tidak mau sekolah. Kenapa saya minta motor? Karena pada zaman itu adalah zaman orang-orang suka balap di jalan. Nah, saya mau dapat motor supaya saya ikut balap di jalan raya. Kira-kira papa saya kasih? Tidak. Mama saya kasih? Tidak. Itu yang tadi Maika bilang. Kalau sampai ada orang tua yang tidak pikir dia punya anak, itu bukan orang tua. Tidak kasih. Padahal papa saya mampu belikan saya motor.
Bisa. Tapi kenapa tidak mau kasih? Karena nanti saya mati di jalan raya. Ya. Halo? Jadi kalau saudara minta sesuatu kepada Tuhan dan Tuhan belum kasih, mungkin jawabannya bukan itu yang terbaik. Amin. Mungkin Tuhan bilang, bukan itu yang menjadi bagianmu. Kadang-kadang kita ini mau minta apa yang menjadi kesukaan kita, tapi bukan menjadi kebutuhan kita. Ya. Yohanes Pembaptis itu saudara bisa kecewa dengan Tuhan Yesus karena dia terlalu berfokus kepada apa yang tidak dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Makanya Yesus berkata tadi ayat yang ke-23, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Amin. Ya, banyak anak muda tidak lulus PNS mau gila saudara. Yang dibutuhkan 20 orang, yang tes 4.000 orang. Tidak lulus, hampir gila. Apakah masa depan hanya ketika saudara jadi pegawai negeri sipil? Ya, betul. Oh, tidaklah. Masih banyak pekerjaan di luar sana yang saudara bisa kerja, kemudian saudara hidup. Ya. Saudara bisa kerja di perusahaan swasta, saudara bisa buka usaha. Bahkan saudara kalau ketemu dengan orang yang buka usaha, saudara tanya, 1 bulan penghasilan berapa? Mereka punya penghasilan lebih besar daripada orang yang kerja di kantoran. Betul. Loh iya loh. Baru-baru ada kasus saudara terjadi di Oebufu. Ada orang mabuk, makan tersinggung, akhirnya bola balik itu nasi babi. Saudara tahu ketika mereka dihadapkan di polisi, polisi tanya, kerugian berapa? Kami 1 hari 1 malam jualan nasi babi, untungnya 16 juta. Saudara sudah pernah makan nasi babi itu belum? Dibeli deh. Loh iya, saudara tinggal di Kupang tapi tidak gaul. Untuk diri sendiri kadang-kadang jangan kikir, coba dong makan di luar. Depan Hotel Romita. Kemarin saya khotbah di atas, saya udah promosi KFC. Hari ini nasi babi lagi, saudara seperti ini. Satu jalur tuh, ibu semua. Endorse. Apalagi ibu-ibu hamil harus makan enak tuh, supaya anak sehat. Saudara tahu 1 hari 16 juta. Pegawai 1 bulan berapa? 3 juta. Itu ke golongan besar, golongan 2. Tapi banyak orang saudara gila mau jadi PNS. Saya kalau sampai tidak jadi pendeta, saudara tawar saya PNS, saya tidak mau. Terlalu banyak aturan. Saya tidak akan mau. Bukan berarti PNS itu pekerjaan yang tidak baik. Baik, tapi kalau sampai kita tidak lulus dan jadi PNS, ada pekerjaan lain yang Tuhan sedang sediakan. Amin. Ada nona-nona mati bunuh diri. Ada nyong-nyong mati bunuh diri. Kenapa? Karena dia bilang, Tuhan saya mau jodoh ini. Kalau tidak mau, saya akan bunuh diri. Lo bunuh diri aja di situ, mati toh. Kadang-kadang kita nih kecewa dengan Tuhan karena kita terlalu fokus dengan apa yang Tuhan tidak kerjakan. Ingat, ketika Tuhan tidak kerjakan bukan berarti Tuhan tidak bekerja loh. Ya. Halo? Ketika Tuhan tidak menunjukkan dia bekerja bukan berarti Tuhan tidak sedang bekerja. Dia sedang merendah sesuatu yang baik bagi saya dan saudara. Amin. Jadi jangan cepat-cepat berkelahi dengan Tuhan Allah. Yakub bilang dia tuh cacing. Ya. Saya dan saudara ini cacing. Masa cacing mau ribut sama Tuhan Allah? Ya. Dia ngomong aja ini langit bumi ada. Kita ini siapa? Makanya ada orang suka berkelahi sama Tuhan Allah. Tuhan Allah belum cubit lubung telinga sebelahnya. Dia kalau cubit jewer lubung telinga, hilang. Kita terlalu berfokus kepada apa yang Tuhan tidak kerjakan. Justru harus berfokus kepada apa yang sedang Tuhan kerjakan. Ada amin? Jadi kalau kita bergumul tentang sesuatu, bertanya kepada Tuhan tentang sesuatu dan tidak ada jawaban, maka saya dan saudara alihkan fokus kita kepada hal lain. Saya doa 7 tahun saudara tidak dapat tanah sampai hari ini.
Tapi selama saya 7 tahun pimpin gereja, saya tidak pernah berhutang sewa ruko 6 tahun setengah. Tuhan kasih saya uang 217.500.000 rupiah untuk bayar ruko. Semua orang bilang, Pak Andre bisa. Lo bisa. Mengapa tidak bisa? Kalau Tuhan yang panggil kamu, Tuhan akan membuktikan panggilannya. Coba kalau saya fokus kepada tanah dan saya tidak pelayanan, saya tidak akan berdoa. Saya tidak akan siap khotbah dengan terbaik. Saya tidak mau lagi pelayanan. Kenapa? Karena fokus dengan apa yang belum Tuhan kerjakan. Tidak boleh. Amin. Amin. Fokuslah dengan apa yang sedang Tuhan kerjakan. Mari kita lihat firman Tuhan Lukas 7 ayat 23. Lukas 7 ayat 23. Alkitab berkata, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Amin. Jadi saya dan saudara perlu belajar dari cerita malam hari ini. Kadang-kadang kita ini lupa mengucap syukur, padahal kita bangun pagi itu masih ada nafas hidup loh. Ya. Makanya Paulus bilang begini dalam surat Roma, jangan kamu terlalu berpikir hal-hal yang besar, tapi sederhanakan pikiranmu dan pikirkanlah hal-hal yang kecil. Contohnya, saudara lihat orang ini hidup besar ya, uangnya banyak, mobilnya besar ya, rumahnya besar, hidupnya tiap hari makan enak. Saudara lupa mengucap syukur. Padahal kita masih bangun pagi dan masih bisa bernafas, masih sehat. Amin. Saudara mungkin tidak tahu sampai kedalaman bahwa orang kaya tersebut mungkin hutangnya lagi banyak. Betul. Halo. Benar. Makanya orang kalau suka membanding-bandingkan, saya katakan khotbah kemarin, dia akan kehilangan sukacita. Saudara bilang, Tuhan orang ini kok tiap hari makan 4 sehat 5 sempurna. Kami hanya makan ikan lawar aja tiap hari. Ikan tunjuk aja hampir tiap minggu. Dan pepaya. Masih banyak orang di luar sana yang hidup mengemis di jalan raya. Benar, ya. Amin. Ya. Makanya kalau saudara mau bersyukur kepada Tuhan, jangan suka lihat di atas. Ya. Lihat ke bawah, ya. Tuhan, saya rumah kok model begini Tuhan. Padahal saya setia ibadah tiap minggu pede, bahkan 1 minggu bisa ikut persekutuan doa 3-4 kali. Saudara jangan lihat ke atas, lihat ke bawah. Amin. Ada banyak orang yang tinggal di bawah kolong-kolong jembatan. Ya. Amin. Amin. Ada orang yang mau makan 1 hari saja, Susah dia setengah. perlu usaha sampai saudara pungut beras yang jatuh di jalan-jalan untuk apa? Betul. Merebus, masak dan makan. Jadi jangan fokus dengan apa yang Tuhan belum kerjakan. Fokuslah dengan apa yang sedang Tuhan kerjakan. Ya. Mungkin itu tidak kelihatan, tapi Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagi saya dan saudara. Amin. Lihat tuh, saya berdoa tentang tanah, pengen punya rumah di lain tempat. Tuhan kasih saya tanah gratis, saudara. Bayangkan saya kalau kumpul uang 500 juta, kapan baru punya tanah? Tapi saya cuma doa, Tuhan, tolong saya. Saya punya kerinduan ini, saya mau yang terbaik. Tuhan jawab. Jadi saya percaya, kalau orang yang tidak kecewa dengan Tuhan adalah orang yang tidak fokus kepada apa yang Tuhan tidak kerjakan. Tapi dia akan fokus kepada apa yang Tuhan sedang kerjakan. Amin ya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi saya dan juga saudara. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan.